Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel MS28. Oke, alhamdulillah pemirsa, kali ini saya berkesempatan lagi untuk buat video setelah sekian lamanya nggak bikin video. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara ganti lampu atau bohlam lampu rem Honda Supra GTR pemirsa. Nah, di Honda Supra GTR saya ini bohlam lampu remnya itu sudah mati pemirsa, jadi sudah tidak berfungsi secara normal gitu loh. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan cara mengganti bohlam tersebut pemirsa. Nah, oke. Caranya simple, sebenarnya nggak perlu alas sih, cuman tangan kosong doang. Cuman sediakan bohlamnya aja pemirsa. Nah, dan di sini saya sudah ada bohlamnya pemirsa nih. Dulu ya saya ambil. Nah, ini dia pemirsa bohlamnya. Nah, ini bohlamnya ya. Nah, ini bohlamnya saya beli di bengkel Honda itu di Ahas. Saya beli itu 20.000 pemirsa. Nah, mungkin kalau di kota kalian nih harga bohlam lampu remnya si Super GTR berapa? Nah, mungkin beda, mungkin bisa jadi lebih murah di kota kalian ya. Tapi ini saya beli kemarin tuh 20.000. Nah, ini 20.000 ini dia pemirsa, kode barangnya pemirsa bisa lihat. Nah, ini kodenya pemirsa. Nah, kode barangnya biar pemirsa nggak bingung kan bilang kalau misalnya cari ini bohlam lampu remnya gitu loh. Nah, kalau misalnya pemirsa ke bengkel Honda misalnya, terus pemirsa bilang, Mbak atau Mas mau cari lampu rem atau bohlam lampu rem Supra GTR. Nah, terus dia bilang nggak ada, mungkin entah karena bingung atau gimana kan. Ini seperti kalian ketahui ya, kalau Supra GTR mah populasinya nggak terlalu banyak orang yang pakai ya. Nggak tahu kalau di daerah kalian banyak atau kagak. Bisa kalau misalnya banyak atau enggak, bisa pemirsa komen di bawah ya. Nah, itu ember tuh, metik ember lewat pemirsa. Nah, oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya, udah nggak ribut lagi. Nah, jadi kalau misalnya nih kalian cari nih bohlam nih, terus kata dealer atau kata di Ahas tuh nggak ada gitu loh. Kalau kalian bilang, Mbak atau Mas mau cari bohlam lampu Super GTR, lampu rem Super GTR dong. Nah, tapi kalau misalnya mereka bilang kagak ada, ya udah kalian bisa cari ke tempat lain. Atau kalian ini pemirsa, kalau nggak mau ribet, kalian langsung bilang aja, Mbak atau Mas mau cari lampu rem Honda Speci. Nah, karena itu yang dipakai lampu stop yang dipakai Honda Super GTR ini itu sama dengan yang dipakai Honda Speci. Selain itu bisa kayaknya kalau lampu Honda Beat deh. Saya nggak tahu Beat injeksi atau Beat karbu, saya juga kurang tahu. Yang penting kemarin ini saya jujur nih pemirsa, saya nggak bohong. Nah, ini saya bilang nih ke Ahas, saya bilang itu bukan lampu rem Super GTR yang saya cari. Itu saya langsung saya to the point, saya bilang itu lampu rem Honda Speci. Jadi saya bilang, Mbak ada lampu rem Honda Speci nggak, gitu loh. Terus saya dikasih deh ini yang harganya tuh 20.000. Oke, kita langsung saja ke proses pemasangan lampu rem ini pemirsa. Oke, kita lanjut. Oke pemirsa, ini sudah saya buka nih. Ini sadelnya saya sudah buka. Nah, dan di sini posisinya pemirsa. Jadi kita sebentar putar ini pemirsa untuk keluarin si bohlam lamanya yang sudah mati itu. Nah, jadi sekarang posisi saya ini ada di sebelah kanan si Super GTR saya pemirsa. Nah, jadi biar pemirsa nggak bingung ya. Jadi ini saya sekarang berdiri di sebelah kanan motor saya pemirsa. Oke, selanjutnya kita akan buka ini pemirsa, biar kita bisa ambil bohlamnya. Oke, kita lanjut ya. Oke pemirsa, jadi posisinya sudah seperti ini ya, kalian perhatikan. Nah, jadi yang pertama itu kita ini pemirsa, kita putar aja ini ke sebelah kiri. Nah, tapi posisi saya ada di sebelah kanan sepeda motor. Ini kan kita arah ke belakang gitu loh. Kita rada tekan sedikit, tunggu dulu ya. Ini kita tekan masuk gitu loh. Nah, jadi kita tekan masuk sedikit ya pemirsa. Kita tekan. Nah, udah terputar kan. Nah, udah terputar seperti ini pemirsa.
ini udah bebas ya, jadi kita tinggal putar begini ya, terus keluar. Nah gampang kan, gampang sekali pemirsa. Nah karena kabelnya model seperti ini, kalian bisa perhatikan ini kan ada di bawah itu posisinya, ini posisinya masuk ke bawah tuh, terus melengkung masuk. Nah kan kita nggak bisa langsung angkat nih karena balonnya kehalang. Nah jadi kita dorong ke bawah dulu pemirsa, kita dorong ke bawah seperti ini. Nah pemirsa perhatikan ya, nah dorong bawah seperti ini, terus kita naikin deh. Nah jadi oke kan, jadi itu sudah lepas pemirsa, bohlam kita sudah keluar gitu loh. Nah selanjutnya kita putar pemirsa. Nah ini ada anunya pemirsa, pemirsa bisa lihat kan, ada celahnya. Ini celahnya fungsinya untuk ngancing pemirsa. Nah jadi dalam sini itu, nah pemirsa bisa lihat kan, ada kayak model apa ya gitu loh, kayak sekat kayak begitu kan. Nah di balik sini juga ada. Nah di balik sini juga ada, pemirsa bisa lihat, pemirsa bisa lihat kan. Nah itu sudah jelas ke pemirsa ya. Nah jadi di situ kita fungsinya itu untuk kancing. Jadi caranya biar si bohlamnya ini lepas, kita tekan dulu pemirsa, tekan, tapi yang jangan neken ini masuk terlalu keras, nanti bohlamnya pecah. Jadi pelan-pelan aja pemirsa ya. Jadi kita tekan masuk, kita tekan, terus kita sambil kita putar. Nah saya ulang ya, saya ulang dulu ya. Nah ini kalau ini agak keras nih kalau misalnya mau dianu pemirsa. Nah jadi ini kita tekan terus naik ya, jadi seperti itulah pemirsa kurang lebih ya. Nah jadi sudah terlepas pemirsa, ini bohlamnya pemirsa. Nah, pemirsa bisa lihat pemirsa, ini nggak fokus ya, ini pemirsa bisa lihat nih, ini buset, ini pemirsa itu hitam hitam pemirsa, udah putus itu yang di dalam tuh, udah putus ini yang di dalam tuh. Nah sementara kan, nah itu udah putus pemirsa bohlamnya. Jadi kita ganti ya, kita sudah sedia tadi kan, jadi kita ganti bohlamnya pemirsa dengan yang baru. Oke pemirsa, saya tunggu dulu ya, saya buka dulu kemasannya pemirsa. Nah ini dia pemirsa perbedaannya bohlam yang lama sama yang baru nih, jelas beda banget kan. Nah jadi oke, kita langsung ke pemasangan bohlam yang barunya pemirsa. Oke, kita simpan dulu ini yang bohlam yang lama ya. Jadi pemirsa harus perhatikan tadi itu yang celah yang saya maksud. Nah ini kan, nah ini ada celah kan. Nah di sini juga, jadi ada dua tuh, ada yang ini pemirsa, kalau bisa kalian lihat di sampingnya ini, mana tuh ada titik, ini titik yang posisinya di bawah, ini posisinya agak di tengah gitu loh. Jadi kalian harus perhatikan pemirsa, yang titiknya agak di tengah ini kita taruh yang di sebelah sini pemirsa, yang celahnya ini cuman pendek masuknya. Nah celah yang masuk dalam ini kita taruh yang ini, yang titiknya ada di bawah. Oke, langsung aja pemirsa, tapi ditekan, sambil ditekan, tapi tekannya hati-hati pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak keras ya, tekan, agak keras memang pemirsa, tapi harus pelan-pelan. Nah udah terpasang dengan baik ini bohlamnya, jadi kita tinggal tes pemirsa. Jadi saya langsung kontak on dulu nih motor, mengingat lampu Honda Super GTR ini kan sudah AHO ya, automatic headlight on. Jadi kalau di kontak on, lampu senjanya itu dulu yang duluan menyala, terus kalau mesin dinyalain, headlampnya juga ikut nyala. Oke, jadi kita kontak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah nyala pemirsa. Nah kita rem dulu pemirsa. Iya, udah nyala pemirsa, udah menyala dengan normal. Alhamdulillah. Sekarang kita pasang kembali pemirsa bohlamnya. Nah pemirsa, sebelum bohlamnya dipasang, ada baiknya kita lap dulu pemirsa,
karena kita tadi habis sentuh ini bohlamnya nih. Nah, dikhawatirkan itu kan kita punya tangan kan biasa agak sedikit berminyak gitu loh. Nah, dikhawatirkan minyak dari bekas tangan kita tadi ribet banget cuy, ribet banget. Oke, lanjut. Udah pergi tuh si Hember. Ini kalau dekat rumah saya ini banyak knalpot begitu pemirsa, jadi harap maklum nih kalau ngevlog terus kayak begitu. Aduh, pusing juga saya nih. Nah, jadi setelah kita pasang, nah tadi kan saya nyentuh nih kaca ini bohlamnya. Nah, biar bohlamnya bisa awet itu supaya bohlamnya itu bisa melepas panas dengan baik. Nah, jadi kita lap dulu pemirsa agar bekas dari minyak tangan atau sidik jari kita itu bersih pemirsa. Oke, jadi kita lap dulu biar bohlamnya awet. Kita lap dulu pakai lap camois atau biasa dikenal orang tuh lap kanebo, tapi jangan dibasahinnya, lembab aja. Nah, kalau ada tisu habis di kanebo ditisuin biar air-airnya tuh bekas-bekas dari kita punya tangan atau dari lembabnya kanebo ini tuh bisa bersih sempurna gitu loh. Oke, saya ambil tisu dulu pemirsa. Oke, kita tisuin pemirsa biar lebih bersih. Nah pemirsa, jadi tadi kita sudah lap bohlamnya pakai tisu. Jadi selanjutnya kita masukin kembali ke mica headlampnya pemirsa, headlamp stop lampnya pemirsa. Oke, jadi kita turunin kayak begini, turunin ke bawah, ini agak sempit nih pemirsa, ke bawah seperti ini. Di situ kita dorong ini, kan kabelnya ini belok kayak begini pemirsa, jadi kita harus turunin dulu ke bawah, nggak bisa langsung masuk ke ininya. Kita dorong pelan-pelan aja pemirsa, santai, nggak usah buru-buru. Nah, udah masuk kita mana tuh, cari celahnya dulu pemirsa. Nah, masuk begini, agak ditekan dikit, terus putar sampai bunyi klik. Udah, jadi seperti itu pemirsa. Jadi sudah terpasang seperti semula pemirsa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pemirsa cara ganti bohlam lampu rem Honda Supra GTR pemirsa. Kalau misalnya di motor pemirsa udah bohlam lampu stopnya udah mati, seperti yang motor saya alami, itu saya sarankan pemirsa untuk segera diganti, karena mengingat fungsinya itu, fungsi lampu rem itu kan untuk memberikan sinyal kepada pengendara yang ada di belakang kita bahwa kita itu lagi ngerem. Nah, jadi itu juga berkaitan dengan faktor safety pemirsa. Oke, sekian aja dulu video dari saya, video singkat dan simple ini ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.